Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan lagi. Ini yang kedua, episode yang kedua ya. Kita akan coba kuak cari tahu. Jadi kemarin ada yang mempelajari sebuah keilmuan ya. Ada yang mempelajari sebuah keilmuan, tetapi keilmuannya itu dia belajarnya dari ini ya. Dia membeli buku ya. Dia membeli buku kayak di pasar kan suka ada buku ilmu-ilmu gitu ya. Nah dia beli itu di pasar itu, lalu dia amalkan dari buku itu sendiri. Nah akhirnya hilang ingatan. Tetapi sebelum hilang ingatan, dia sempat bisa komunikasi dengan bangsa-bangsa gaib gitu ya, dari ilmu yang dipelajari dari buku sendiri. Sebetulnya sempat dia menguasai gitu karena bisa berdialog dengan ini, sempat punya pusaka juga katanya. Pusaka juga sempat datang. Nah itu kan luar biasa. Tetapi setelah 1 tahun kejadiannya malah nggak enak, yaitu dia mengalami goncangan jiwa gitu ya. Nah ini nanti saya bahas di Kang Channel ya, kenapa bisa seperti ini, kenapa dia bisa mengalami goncangan jiwa. Saya bahas di Kang Channel, nanti ditonton ya untuk pembahasan-pembahasan yang lebih jelas. Nah nanti kita coba tanya melalui mediator, sebetulnya jin seperti apa yang mendiami tubuh orang ini ya. Sebetulnya masih muda sekali, usianya masih muda, di bawah 30 tahun ya, masih di bawah 30 tahun, masih muda, masih seger lah. Tapi nggak jomblo dia. Senyum aja nih. Coba diliatin kamera biar nggak jomblo. Ini jomblo karena nggak diliatin kamera. Kalau diliatin kamera nggak jomblo. Ya udah kita langsung aja, karena takut hujan ya, ini lagi hujan. Assalamualaikum. Kenapa dia nggak bisa jawab salamnya? Assalamualaikum. Coba sekali lagi. Oh enggak, perilakunya malah seperti ini. Ini jenis-jenis seperti apa? Nah, nanti saya coba teliti dulu ya. Karena jin juga banyak koloni-koloninya, banyak jenis-jenis. Kesukaannya itu mempengaruhi bentuk perilaku dia. Di sini. Kamu sudah berapa lama di tempat orang itu? Berapa lama? Dan untuk apa kamu tinggal di situ? Untuk apa? Dia yang memanggil. Dia yang memanggil. Memanggil seperti apa? Memanggil seperti apa? Saya tidak tahu apa-apa. Kok tidak Dia tahu? memanggil. Dia manggil kamu. Iya. Dia kan kamu di situ. Hari dia menyebutkan namaku. Oh, siap. Nama kamu siapa? Memang nama kamu siapa? Japar. Japar. Iya. Oh, nama kamu Japar. Kalau Japar dari golongan Muslim, kenapa nggak jawab? Bukan? Kenapa nggak jawab? Aku tinggal di dalam hutan. Sebenarnya aku jauh dari kehidupan manusia. Dan aku juga tidak tahu kenapa aku setiap hari dipanggil. Oh, jadi dia manggil terus nama kamu Japar. Untuk apa dia manggil? Tidak tahu. Aku tidak tahu urusannya. Aku setiap hari dipanggil. Sebenarnya aku tidak mau berurusan dengan manusia. Tapi karena aku sering dipanggil setiap hari, akhirnya aku datang. Ini emosian banget ya. Suaranya ngomongnya keras banget, emosian. Oh gitu. Saya coba tenangkan dulu.
Tenang, kamu nggak usah takut, tenang. Jadi dia tuh kayak grogi, kayak apa namanya ya? Iya, kayak grogi gitu. Jadi wah. Jadi kamu selama ini pun nggak tahu kenapa dipanggil terus. Oh gitu ya. Nah ini, Sebenarnya aku sudah jauh dari kehidupan manusia. Aku tidak mau berurusan sama sekali dengan manusia. oh berarti dulunya kamu sempat bersama manusia, sempat pernah gitu dulunya. Oh tapi dia menjauh, sudah menjauh tapi dipanggil lagi jadi kamu datang. Iya, Gitu. sekali panggil aku tidak mau. Terus kamu pernah disuruh apa sama orang itu, disuruh apa? Kan kamu disuruh datang. Kamu pernah disuruh apa sama dia? Kan dia sempat bisa berdialog dengan bangsa kamu. Dengan siapa itu dia berdialog dulu? Sama kamu. Terus dia dialog tentang apa aja? Minta kekuatan Minta kekuatan. Maksudnya agar dia ya. bisa menggunakan kekuatan untuk melawan bangsa jin. Oh, untuk melawan bangsa jin juga. Ya itu bagus. Tujuannya untuk apa? Tapi Untuk aku menolong. tidak mau. Kenapa tidak mau? Aku sudah tidak mau berurusan dengan manusia. Memang yang bernama Japar hanya kamu saja atau ada lagi yang lain? Ada. Terus kenapa yang datangnya kamu? Mungkin yang dipanggil Karena dia dulu bukan aku kamu. sudah ada hubungan dengan manusia. Mungkin dia bukan memanggil kamu tujuannya. Itu sudah jelas memanggilku. Nah seperti ini nih. Mungkin saja Japarnya Japar yang lain, bukan Japar dia. Nah ini yang bahaya. Ini yang tidak diinginkan yang datang nih. Karena di sana Oh kamu paling dekat. Nah ini ada penjelasannya, ini nanti saya jelasin nih. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Karena di jin yang namanya Japar itu banyak. Gitu. Bukan hanya kamu ya yang bernama Japar. aku tidak tahu, pokoknya aku dipanggil. Manusia juga ada yang namanya. Maaf ya. Ini memang namanya gitu. Sekali, dua kali, Iya. tiga kali aku tidak pernah datang. Oh, Tapi enggak. setiap hari aku dipanggil olehnya. Mau tidak mau aku harus datang. Ya terus yang kamu lakukan ngobrol sama dia. Terus kamu memberikan apa? Memberikan wejangan apa sama dia? Kenapa dia Aku bisa? sudah tidak mau berurusan dengan manusia. Awalnya aku beri jalan dia Berjalan seperti apa? seperti yang dia inginkan. Aku ajarkan dia, tapi kan aku tidak mau lama-lama berurusan dengan manusia. Oh, iya. Akhirnya aku belokkan. Dibelokkan Dari seperti keinginan yang awal. Dibelokannya gimana? Kayak gimana dibelokannya? Aku berikan kepada jin yang lain. Yang dia berubah wujudnya menyerupaiku. Oh kamu lempar lagi ke yang lain? Iya. Wah nggak jelas ini. Terus kamu jadi pergi? Ya, aku berurusan dengan dia hanya 1 tahun. Selebihnya aku tidak tahu. Ya dia sekarang kan sakit jiwa. Itu kesalahannya. Berarti kamu dipanggil dan tidak tahu. Iya, Terus kamu sering diajak dialog, lalu kamu turuti. iya. Nah kamu pernah dipakai untuk membantu apa aja selama bersama dia? Sebenarnya dia menginginkan aku membantu manusia yang lain. Ya, aku di depan dia seolah-olah aku membantunya. Aku pergi dari hadapannya untuk membantu yang dia tuju, tapi aku tidak pernah datang ke tempat yang ditujunya. Aku pergi pulang. Setelah itu aku berikan keterangan yang palsu, yang tidak sesuai yang aku lakukan. Hanya ingin membuat dia senang. Berarti dia belum bisa menaklukkan kamu. Tidak semudah itu.
Ya, karena dia belajarnya dari buku, bukan dari orang. Memangnya menaklukkan bangsa jin hanya cukup dengan memanggil-manggil namanya saja. Iya, ya, saya paham. Ya, ya. Berarti kamu sebetulnya bebas ya, keluar masuk Iya. terserah kamu. Ya, kamunya juga iseng, nggak boleh. Aku sudah kehabisan cara menghindari. Sebenarnya aku sudah menghindari dengan Iya, cara saya aku tahu pergi ke kamu itu dalam tertarik. hutan. Ya, kamu tertarik Iya. dan kamu tidak bisa menolak gitu karena ada daya tarik yang menarik kamu Iya. kan. Kamu mau pergi pun susah. Akhirnya kamu ngerjain dia karena kamu melihat dia tidak punya benteng, Iya. tidak punya Dan dia kekuatan. masih lemah, tidak mempunyai apa-apa. Ya, tapi kamu kalah dengan memberikan tarikannya. penjelasan dia, langsung Ya, paham. percaya. Dia tertarik, dia ditarik karena ilmu yang dihasilkan dari situ, tetapi tidak ada kontrol ya. Akhirnya dia yang berkuasa, bukan kita manusia yang mengontrol dia, tapi dia yang mengontrol kita manusia. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti ini. Ya, ya, ya. Buktinya aku berikan jin yang lain yang menyerupaiku saja dia tidak tahu. Ya. Berarti kamu selama setahun dia suka membantu ngobati orang nggak? Iya. Wah, itu bagus, tujuannya bagus sekali, tapi langkahnya itu yang kurang tepat. Harusnya sebelum dia memanggilku harus sudah bisa menguasai dulu. Iya, ya. Jangan asal. Ya, ini dibuka di Kang Mus channel ya. Awas jangan sampai nggak dibuka, ini bahaya ini. Agar ada penjelasan ya untuk yang suka belajar-belajar. Saja aku datang. Tubuhnya saja belum bisa menerima, belum sanggup menerima. Oh, ini khusus untuk anak-anak muda. Jangan lupa dibuka di Kang Mus channel. Ini penting ya. Informasinya ada di sana, penting sekali. Khusus untuk anak-anak muda ya. Ya, karena dia kan masih muda, sarafnya belum stabil, sarafnya belum kuat. Gitu. Kalau udah tua, sarafnya udah kuat, udah tua. Tapi yang memberikan ingatannya hilang bukan aku. Iya, jin teman kamu yang disuruh Ya, sama kamu kan. Aku sudah suruh. Iya, itu dia lebih parah dari kamu. Karena dia nggak ada daya tarik, jadi dia nggak terikat. Yang terikat kan kamu sama ilmu itu. Iya. Karena nama kamu Japar, dia kan bukan Japar. Jadi yang terikat itu kamu sama amalan itu, kamu terikat. Tapi dia tidak terikat, ya dia lebih parah, lebih brutal, lebih membahayakan. Semaunya dia, akhirnya sakit jiwa sekarang anaknya, kasihan. Dan itu bukan urusanku dan aku tidak akan bertanggung jawab atas Iya. apa yang terjadi pada dirinya. Iya, saya juga mau nyalahin kamu susah, karena memang susah gimana sih, dia juga terpaksa karena ditarik sama amalan itu, jadi tertarik tanpa sengaja. Dan dia pun sebetulnya kalau mau nolak memang keinginannya nolak, nggak mau gitu, tapi nggak bisa karena sudah terikat, ketarik Aku gitu. sudah menolak berapa kali, tapi Iya. karena terlalu sering aku tidak bisa menolaknya lagi. Iya, karena ada energi yang mengikat, tarik, tek, masuk gitu. Akhirnya dia bisa dialog. Dia pernah mengutarakan cita-citanya berarti. Iya. Dia ingin membantu saudaranya. Awal mulanya. Iya. Dia takut nggak saat dialog dengan kamu? Pertama kali waktu aku memperlihatkan wujud asliku, dia kaget lari. Oh, dia lari. Iya. Oh, awalnya lari. Iya, iya. Sama kayak saya dulu awalnya lari. Iya. Awalnya lari. 2 kali. Dia tidak terlalu takut. Dia nggak terlalu takut. Yang ketiga kali dia sudah terbiasa. Oh, iya, iya. Lalu terciptalah obrolan untuk membahas, untuk membantu manusia yang lain. Itu kan bagus, kenapa kamu nggak bersedia? Dia tidak mau. Aku sudah lama tidak berurusan dengan manusia. Dulu memang aku berurusan, tapi aku tidak mau lagi. Oh, berarti dia sempat dikalahkan berarti ya? Dia sempat berurusan lalu kalah. Nah, dia kapok, akhirnya nggak mau. Dulu kamu dikalahkan karena apa? Saya tahu kamu dulu dikalahkan. Biasanya memang seperti ini kalau sudah dikalahkan seperti ini.
nggak mau lagi Aku dekat-dekat. takut. Dulu karena apa kamu ditundukkan sama manusia? Dulu memang aku dipakai sama seperti anak muda ini. Oh, untuk membantu orang itu kan Ya, bagus. tapi aku ditaklukkan oleh Raja Jin. Siapa dia? Wah, berarti ini Tahu namanya. kehilangan. Sampai saat ini aku takut. Nama kamu Japar, nama kamu tuh dari golongan muslim. Tapi aku bukan. Itu hanya sebagai nama yang diberikan oleh tuanku dulu. Kamu kan dipakai untuk membantu orang, untuk menolong orang lain. Dulu aku memang sering membantu. Tapi sampai satu ketika aku bertemu dengan Raja Jin itu. Kamu kalah. Aku dikalahkan dan aku diinjak-injak. Aku disuruh pergi jauh ke dalam hutan. Oh, kamu diusir. Dan tidak boleh membantu lagi manusia untuk menyelamatkan dari gangguan-gangguan jin yang seperti sama seperti Raja Jin itu. Iya, iya, iya. Dan memang waktu itu tuanku juga bukan tandingan Raja Jin itu. Tuan kamu kalah juga berarti? Ya, Oh, iya, sampai iya. dia muntah darah. Dulu usianya berapa tuan kamu yang kamu ikuti manusia itu? Dulu manusia 40. Oh, sudah dewasa ya, 40. Itu Raja Jin dari mana? Siapa? Masih ada nggak sekarang? Sampai saat ini dia masih melakukan pekerjaannya. Suka mengganggu orang? Ya, dia suka membuat manusia sakit tak berdaya. Oh, itu kamu nggak boleh kalah. Kamu harus melawan dia. Aku Kamu harus. tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuanku saja sudah kalah. Kamu harus punya keinginan dulu. Kamu mau nggak ngalahin dia? Aku takut. Aduh. Kalau tidak ada yang membantu. Saya bantu. Saya mau bantu Dengan kamu. cara apa kamu membantu? Ya dengan cara Aku saya. bisa mampu. Dengan cara saya. Caranya seperti apa? Dia nanti ada. Kamunya bersedia nggak mengalahkan dia? Dia Raja Jin apa? Menguasai apa dia? Dia tinggal di atas gunung. Tinggal di atas gunung. Terus? Dia bermahkotakan yang tidak sembarangan bangsa jin mampu mengangkat mahkotanya. Oh, jadi mahkotanya mahkota pilih tanding. Sekali dia membuat sakit manusia, tidak ada yang sanggup. Sampai saat ini ada? Ada. Tapi di atas bukit. Ada yang mampu mengalahkannya untuk saat ini, tapi tidak tahu nanti. Sampai saat ini dia tetap tinggal. Berarti kamu sampai saat ini mengawasi dia juga? Sekali, karena aku tidak berani. Jangankan melihat dia secara langsung. Iya, tapi kan kamu tahu. Saja. Sekarang kamu tahu dia sekarang saat ini. Berarti kamu suka mengintip dia. Jangan bilang aku suka melihat. Ya enggak lah, saya kenal aja enggak. Saya kan tahu aja enggak. Tidak. Letak gunungnya di mana saya juga nggak tahu. Kalau untuk itu aku tahu. Nama kamu siapa? Japar tadi. Nanti saya panggil lagi kamu. Nanti saya minta antar kamu. Sekarang saya minta ciri-ciri. Tidak bisa mengantar langsung. Kan sama saya. Dunia. Sama saya nanti. Boleh aku antarkan, tapi aku sembunyikan dulu. Iya. Aku tidak berani secara langsung. Iya, nanti kamu sembunyi. Seperti ini. Nanti kamu sembunyi di sini. Ya. Kamu sembunyi di sini. Nanti saya yang bicara dulu dengan mereka. Kamu memperdaya penglihatannya. Namanya Karena tidak Japar. sembarangan bangsa jin bisa bersembunyi. Dia punya kekuatan seperti apa? Aku tidak tahu namanya. Dulu kamu dikalahkan dengan kekuatan yang seperti apa yang kamu rasakan? Dia hanya mengedipkan mata saja bisa membakar tubuhku. Dulu aku Mengedipkan mata dua-duanya atau satu? satu. Kok satu begini dong? Bangsa jin bisa mengedipkan matanya dengan satu. Tidak seperti manusia.
Wah, kalau manusia juga bahaya, kalau ngedipin mata satu gini manusia pun bahaya, apalagi jin. Ya, Sekali mengedipkan mata, hanya satu saja bisa membakar tubuhku. Aku tidak bisa membayangkan jika dua mengedipkan secara langsung dan itu menambah kekuatannya. Dulu aku hanya diperingatkan saja. dia bentuknya seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti apa? Kalau dari bentuk tidak jauh berbeda dengan manusia zaman dulu, waktu zaman kerajaan, tidak memakai pakaian, hanya memakai ikat pinggang dan celana saja. Hanya saja dia bertubuh besar. Dia sudah masuk ke bangsa siluman kali. Itu sudah masuk ke bangsa siluman. Aku tidak tahu. Ya, kuatannya beda. Dia dijuluki Raja Jin dari gunung itu. Letaknya di mana, nanti saya minta tunjukkan. Ciri-ciri gunungnya seperti apa? Ada gunung yang besar satu dan gunung yang kecil satu. Terus? Dan di dalamnya ada api yang membara yang tidak akan padam. Oh, gunungnya sudah ada laharnya berarti ya. Aduh. Ya. Terus namanya siapa? Aku tidak berani untuk saat ini memberitahukannya sebelum kamu menyembunyikanku. Ya sebutkan, nggak apa-apa. Kamu kan ada di tempat saya, aman. Tidak akan tembus ke dia. Sebutkan aja namanya siapa, biar nanti saya mudah mencari tahu tentang dia. Kamu di tempat saya, aman. Siapa nama dia? Rojo Walisaka. Rojo Walisaka. Namanya Rojo Walisaka ya. Nah, nanti Walisaka Pati. ya, Rojo Walisaka. Nanti coba kita cari tahu. Rojo Walisaka ini raja ya, seorang raja. Rojo Walisaka apa tuh? Apaan sih, coba lampu? Hah? Taruh. Oh bukan, nggak, takutnya itu dia. Takutnya dia berbentuk sesuatu ya, tapi bukan, itu murni binatang. Karena kan bisa ada yang menyerang melalui apa gitu. Brojo Walisaka namanya. Ada di sebuah gunung ya, nanti saya coba. Mudah-mudahan gunungnya tidak jauh-jauh ya. Masih wilayah sini, dekat saya, dekat kita. Dekat bagi bangsa Jin, tapi lumayan jauh, tapi tidak terlalu jauh. Maksudnya di manusia juga kan ada wilayah. Ini kita ada di wilayah barat. Masih ada di wilayah barat sini. Wilayahnya masih ke barat. Agak dekat. Oh, agak dekat dari sini. Oh iya. Masih di wilayah Jawa Barat berarti ya. Mudah-mudahan nanti kita temukan. Soalnya kalau di luar wilayah Jawa Barat saya nggak bisa datang ya, soalnya kejauhan, terlalu jauh. Tapi di arahnya di sana ya. Wilayah Jawa Barat tapi di sana. Nah, berarti di sebelah sana. Nanti kita coba cari tahu ke arah sana. Di pegunungan ya. Berarti di arah kidul ya. Tunggu sebentar. Ya, Aku takut nggak apa-apa. bahwa aku dibundang banting olehnya, diinjak kepalaku. Iya, soalnya kan yang sakit juga kan masih wilayah sini, nggak terlalu jauh. Itu tadinya kenapa tadi ceritanya pas dia ketemu sama dia, lupa saya. Oh, disuruh ngobatin. Oh iya,
Jadi kamu disuruh ngobatin terus ketemu sama dia yang membuat penyakit. Oh iya iya iya, saya ingat tadi terlalu panjang ceritanya. Iya, paham. Wah, berarti dia bahaya. Kamu pernah ketemu dia berapa kali? Apa sekali, kali ini saja, atau pernah dulu sebelum itu? Sebelumnya dulu pernah sekali. Sebelumnya pernah sekali. Kamu kalah? Tidak pernah berhadapan. Oh, dengan siapa? Anak buahnya gitu? Iya. Kamu menang? Oh, jadi pernah berhadapan dengan anak buahnya yang membuat sakit. Tapi anak buahnya kalah sama kamu. Terus yang kedua ketemu lagi sama anak buahnya. Langsung dengannya. Oh, memang orang yang sakitnya seperti apa? Kenapa langsung dengannya? Nggak dengan anak buahnya? Sakitnya sudah parah. Dari telinga sudah keluar darah. Dari hidung. Dari tubuhnya. Terus diobati sama anak ini ya, sama orang ini. Bukan. Dari yang sebelum anak ini, tuanku. Oh ya, tuan yang pertama ya, tuan yang pertama sebelum anak ini yang ini. Ya, ya, ya. Sebelum aku tinggal di dalam hutan. Oh iya, sebelum dia dikalahkan, saya lupa, sorry, maaf ya. Ya. Ya, dia kan sudah beberapa ikut membantu. Nah, saat dikalahkan sama itu dia terus minder, terus menyendiri gitu. Dan akhirnya dipanggil lagi sama yang sekarang sakit, tergoncang jiwanya. Nah, jadi sekarang kamu punya cara nggak untuk membantu anak yang sekarang ini? Kasihan orang ini. Kalahkan jin yang itu dulu. Kamu dulu panggil dia dari mana? Ketemu di mana? Setiap hari dia memanggilku di dalam rumah. Soalnya di dalam diri anak itu sudah nggak ada jinnya saat ini. Jadi gimana caranya? Sudah dikalahkan kah jin yang di dalam tubuhnya? Tidak ada, kosong, tidak ada penghuninya. Berarti dia sudah keluar duluan. Jika jin itu sudah tidak ada, berarti itu penyakit di dalam tubuhnya yang sudah digerogoti oleh jin itu, tapi tidak bisa disembuhkan dengan secara langsung, harus secara perlahan, pelan-pelan. Sekali. Ya, berarti sudah masuk ke medis ya, ya. Ya udah, nanti disabarin, nanti kita rawat. Ya, mudah-mudahan sembuh. Dan kamu juga harus sembuh. Jin-jin yang seperti itu, kamu harus berani melawan. Saya saja manusia berani nekat. Meskipun saya sudah sakit berulang kali, jatuh sakit. Sembuh, lawan lagi, sembuh, lawan lagi. Karena nggak ada kapoknya. Aku tidak mempunyai teman. Nggak boleh kapok. Yang sama. Atau Kan teman banyak. Keilmuan dengan raja jin itu. Teman banyak raja-raja jin yang baik, yang suka ngebantu. Hanya sedikit. Kamu aja yang nggak kenal. Kamu harus keluar. Banyak raja jin yang suka membantu, banyak. Itu tidak golongan itu mencari teman. Iya. Mampu mengalahkan raja jin itu. Sekarang kamu pulang ke arah barat, ada gunung besar di barat, nanti kamu ketemu di sana. Gunung barat. Iya, makhluknya paling tinggi. Pakai mahkota warna putih. Nanti kamu ketemu di sana. Itu ada. Iya, kamu bisa berteman nanti di sana. Turun dari atas. Iya, ada air terjun di sana. Mahkotanya putih. Dia paling tinggi di sana. Ciri-cirinya mudah, dia paling tinggi. Gunungnya yang ada air. Kamu bisa berguru juga sama dia. Nanti kamu. Benarkah raja jin itu mampu mengalahkan raja jin yang telah mengalahkanku? Kalau itu saya nggak tahu, soalnya belum tahu si siapa tadi, Rojo Wali Saka ya, yang
Brojo Wali Sakanya saya belum tahu, jadi nggak tahu bisa mengalahkan atau tidak. Tetapi kalau untuk Raja yang saya tahu yang itu Barat, apakah dia mempunyai murid banyak ataukah muridnya. yang pernah diajarkan olehnya bangsa jin yang tinggal di wilayah utara, yang berbadan tinggi dan kekuatannya pilih tanding? Iya, muridnya banyak. Mempunyai tongkat sakti. Apakah yang itu? Saya nggak tahu kalau itu atau bukannya, nggak tahu karena banyak muridnya. Tapi dia golongannya Muslim. Salah satu jin yang kekuatannya memang cukup mumpuni. Ya, tapi dia beragama, agamanya sama seperti saya. Ya, itu juga dari golongan. Ya, nanti kamu masuk agama saya dulu. Kalau mau belajar, nanti dia belajar di sana kamu. Ciri-cirinya di sana ada sebuah batu, nanti batunya paling beda di sana. Di situ dia tinggalnya. Batu besar. Bermahkotakan putih. Ya, mahkotanya putih. Berbadan paling tinggi. Ada batunya. Ya, pokoknya batunya beda lah. Kamu nanti bisa tahu batu yang berbeda di sana. Bukan batunya yang beda ya, kekuatannya. Jadi batunya tuh ada sesuatunya, jadi paling beda dengan yang lain. Akan mencoba berjalan mengunjungi ke tempat yang kamu sebut itu. Iya kan dekat, terlihat dari sini juga ya. Aku bisa menambahkan kekuatanku di sana. Bisa, banyak teman juga, tapi nanti saya panggil. Saya kasih waktu di sana 7 hari di waktu manusia. 7 hari cukup. Sudah cukup bagi bangsa. Iya, kalau di tempat kamu paling 7 hari itu 1 jam ya. 1 jam, kalau di alam dia tuh cuma 1 jam. Cukup, bagi saya cukup. Saya sudah tahu dia. Saya sudah tahu kualitas dia seperti apa. Tidak terlalu cepat. Cukuplah. Kalau nggak 7 hari ya 14 hari. Di sana itu 1 jam, di alam sana cuma 1 jam. Kalau 7 harian kurang lebih, berarti 2 jam. Kalau dua minggu berarti kurang lebih segitu. Jadi lebih cepat. Tapi di sini lama. Gitu. Kayaknya sejam juga nggak nyampe. Lama-lama lagi. Ya. Akan menjawab tantanganmu. Iya, cari. Pokoknya memang aku bisa menambahkan ilmu. Nanti kalau ditanya, nanti kalau tanya, ya. Aku bersedia mengantarkanmu ke tempat raja. Tapi nanti kamu disumpah dulu. Kamu ikut agamanya dulu. Nah, setelah ikut agamanya nanti diajarkan dengan sama dia. Aku disumpah. Tapi kamu nggak boleh takut sama jin yang itu. Agama yang dia suruh. Ya. Aku menjadi pasukan yang selalu dia suruh, setiap waktu pun aku siap. Ya, tapi ada tapinya. Tapi kamu nggak boleh punya rasa takut terhadap makhluk lain yang sejenis sama kamu. Kamu nggak boleh seperti sekarang takut. Kamu harus selalu maju apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan datang dulu ke tempat itu. Setelah aku tahu kekuatannya dan dia mampu melindungiku, aku bersedia tidak akan pernah takut lagi oleh siapapun, termasuk Raja Jin dari manapun. Ya. Nanti kalau dia tanya, kamu tahu dari mana, gimana? Kan belum kenalan dia. Ya. Sebenarnya aku juga sedang memikirkan itu. Oh iya. Aku akan diterima dengan semudah itu oleh pasukannya. Saya dari tadi udah mikir. Soalnya pasti nanya dia, kamu datang dari mana? Jangankan bisa bertemu langsung dengan raja, ya, pasti pasukannya juga akan datang menghadangku, menghalangi jalan-jalanku. Tidak akan dihalangi. Paling kamu ditanya, kamu dari mana, untuk apa, itu aja. Nggak ada yang galak kok, nggak seperti yang kamu kira. Dihalangi di itu nggak bakal. Paling kamu nanti ditanya saja, kamu dari mana dan untuk apa kesini. Dan aku akan jawab apa ketika aku ditanya olehnya.
Ya kamu bilang saya dari sini sekarang. Saya bertemu manusia di sini, disuruh ke sini gitu aja udah. Baiklah, jika seperti itu aku akan mengingat tempat ini. Ya nanti kamu bisa lihat dari sana kan deket. Kamu nanti dari atasannya bisa ngelihat ke sini kan deket. Nggak jauh, iya. Kamu belajar, Tidak iya. usah diantarkan. Ya nggak usah. Dari sini terlihat, kamu lihat ke arah sana. Tubuhnya, ya udah. Lihat ke arah sana. Kenapa diantar? Kamu deket itu. Wah, kalau saya naik mobil habis 2 liter, kalau naik motor 2 liter. Kalau kamu paling berapa detik? Ya sudah, kamu pergi belajar. Jangan takut lagi, kalau kalah maju lagi, belajar lagi, kalah belajar lagi, kalah belajar lagi. Jadi kalau kalah kita belajar lagi, bukan takut, bukan pergi. Ya. Kalau kita kalah kita belajar lagi, tambah lagi, cari lagi, bukan malah pergi sembunyi. Seperti itu. Kalau kalah berarti kita belum cukup, tambah lagi, seperti itu. Tambah kekuatan ya. Ya iya, kalau kalah kita tambah lagi. Baiklah, aku tidak akan lama-lama tinggal di sini. Aku langsung. Iya, soalnya 2 minggu paling lama nanti saya panggil kamu. Baiklah. Kita pergi ke tempatnya si Rojo Walisaka. Ya. Baik. Ya. Kalau begitu aku permisi. Tapi itu anak yang itu nanti kamu bantu jagain dia juga. Kamu kan yang melempar ke jin lain. Kamu harus bertanggung jawab. Baik. Tapi setelah aku jawab tantanganmu yang tadi. Iya, nanti kalau kamu sudah bisa, kamu belajar dulu, belajar beribadah dulu nanti di sana. Nanti bimbing anak itu. Dia tujuannya bagus untuk membantu orang. Pokoknya kita jangan mudah menyerah, ya. Aku siap menjawab tantanganmu yang kedua. Tapi sebelum itu, aku tidak akan lama-lama. Aku langsung ke sana. Tidak sabar lagi. Ya udah, pergi sana. Aku permisi. Iya. Nih, sebentar dulu. Assalamualaikum. Untuk apa itu? Iya, kalau mau pergi ucapkan itu dulu. Assalamualaikum. Nanti kalau kamu datang ke sana ucapkan Assalamualaikum gitu. Harus seperti itu ya. Iya, so. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau bisa assalamualaikum. Tapi susah. Waalaikum susah dia. Iya, ya udah, yang penting assalamualaikum. Baiklah. Nah, aku akan mengingat. Nanti di sana kamu bilang itu. Begitu datang ke penjaganya, aku ucapkan itu. Iya. Baik. Assalamualaikum. Aku permisi dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selesai. Aduh. Saya yang sakit ini. Kalau gerak ini. Ternyata seperti itu ya. Jadi itu memang seperti itu kehidupan di alam jin, juga sama seperti di kita. Gitu. Jadi ada kehidupan, ada apa namanya? Pokoknya nggak beda jauh lah. Yang membedakan kita seperti ini, mereka seperti itu gitu ya, yang membedakan. Kalau di kehidupan mereka juga kan ada anak-anaknya, beranak gitu kan, berkeluarga, sama saja bermusuhan. Dan mereka itu mempunyai koloni ya. Sama seperti kita nih. Ini mana nih? Anak motor semua. Anak motor aja terbagi-bagi ya. Anak motor A, anak motor B, anak motor C terbagi. Dan itu sukanya seperti itu gitu. Ada anak mancing nih yang suka mancing, sukanya seperti itu ya seperti itu. Jadi punya kesukaan setiap kelompoknya. Nah gitu. Nah ini tadi kita maksudnya mencari informasi tentang seseorang remaja yang terkena gangguan gaib, terkena gangguan kejiwaan dari efek belajar ilmu dari buku yang dibeli di pasar tanpa ada pengawasan yang ahli di bidangnya. Nah ini sangat berbahaya untuk para remaja. Kalau mau belajar hal-hal seperti ini, lebih baiknya datangi tempatnya, datang ke rumahnya gitu ya. Cari orang aja langsung ke rumah gitu kan. Setiap daerah juga ada banyak ya.
datang minta dibacakan, minta didoakan, intinya ya, minta dibimbing, minta diarahkan gitu. Makanya saya nggak nerima untuk para remaja ingin belajar jarak jauh, katanya nggak bisa, nggak boleh ya. Kalau mau mondok aja di sini dulu, pesantren dulu, mondok belajar. Nah, karena nggak boleh belajar seperti ini dipaksakan, apalagi usia masih remaja, itu harus bertahap ya. Nah, seandainya bisa, itu bisa, memang sempat bisa 1 tahun, tapi efeknya malah seperti itu, jebol, nggak kuat ya. Saya saja dulu waktu remaja nggak berani, make gitu nggak berani gitu. Nah, jadi intinya kalau belajar boleh, tapi harus ada yang bimbing gitu ya. Harus langsung, jangan beli-beli di pasar. Kenapa? Karena ketika kita belajar di buku ya, kalau ijazah itu memang sudah ada, sudah diijazahkan secara massal ya. Kenapa diproduksi buku? Karena ijazahnya massal. Nah, kalau ijazah massal, kalau kitanya kenal dengan orangnya, mungkin itu tidak masalah. Kalau kitanya kenal dengan si pembuat pencetaknya, nah kita kan bisa telepon beliaunya, saya mau amalkan ini, mohon izin, mohon ridhonya, nah, mohon doanya. Nah, ini jadi sudah terjadi ikrar. Jadi ikrar itu harus ada, saudaraku ya. Ikrar itu harus ada. Nah, tapi kalau kita tidak tahu menau untuk teleponnya kemana, untuk izinnya kemana, itu susah. Kenapa harus ada ikrar? Harus ada, karena ilmu seperti itu tuh kalau kita lihat ada kait, ada kakaitan ya, ada pakaitan apa ya? Aduh, saya Sundanya totok ini. Saling mengikat ya. Jadi saling mengikat, kalau kita melihat itu saling mengikat, ada benang ya, ada benang merah yang saling mengikat. Ada benang emas gitu, saling mengikat, tek 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 gitu. Misalkan saya punya yang belajar sama saya misalkan, nah itu nanti ngikatnya ke saya, tek, nah ngikatnya ke saya, nah dari saya ngikat lagi ke sana, ke guru saya, ngikat lagi. Kalau terlihat ini, jadi kita tuh sebetulnya terikat gitu. Kamu mau terikat? Tidak. Ini saya bercandain, soalnya nggak pernah disorot kamera, jadi jomblo. Kasihan jomblo, pacarnya 2. Kamu jomblo, pacarnya 2. Nah, saya lanjut lagi seperti itu. Nah, jadi itu ada ikatan yang kita tidak lihat ya, gitu. Atau kalau kita biasa dengar secara bahasanya sanad keilmuan gitu ya, sanad keilmuan. Nah, seperti itu. Jadi itu harus kita izin dulu, saya mau amalkan ini gitu. Saya mau baca ini, mau amalkan ini. Kalau kita beli di pasar, kita tidak tahu siapa penerbitnya, siapa pengarangnya, terus kemana kita harus minta izin. Minimal kalau kita beli buku di pasar, kita datangi orang yang paham di tempat kita. Kita mintain pendapatnya, saya mau baca ini, gimana gitu ya. Ini untuk yang muda-muda, soalnya banyak juga yang muda yang belajar. Nah, jadi nggak boleh seperti itu ya. Gitu. Karena harus ada tadi, ada ikatan, ada ikatan. Kalau kita langsung dialog sama orang itu ada ikatan. Nggak perlu ketemu, yang penting orangnya ada. Terus kita ada komunikasi sama dia, itu saja sudah cukup. Nama kita sudah tahu, sudah distorkan ke orang itu sudah cukup. Misal kita telepon, Pak, nama saya ini nih, nama saya Dea gitu. Saya mau belajar ini, saya di desa ini. Mohon doanya, mohon keikhlasannya. Itu saja sudah cukup. Gitu. Nggak perlu kita datang jauh. Misal penerbitnya di Jawa Timur, kita di Jawa Barat, kan jauh ya. Yang penting cukup telepon, itu udah cukup. Gitu, cukup sudah ada nama, sudah masuk ya sudah cukup. Seperti itu ya. Nah, seperti itu dalam belajar. Jadi jangan asal kita belajar tanpa ada yang membimbing orang lain gitu. Jadi harus ada orang yang membimbing. Itu aja untuk para pemuda ya. Jangan asal-asalan, hati-hati. Takutnya kalau sudah begini susah kalau sudah begini. Itu aja mungkin untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.